Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini pada video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat bab 5, yang mana itu adalah pembahasan tentang kesimpulan dan juga tentang saran ya, yang bab terakhir. Jadi kalau kita memasuki bab 5 ini, berarti kita telah melihat titik terang bahwa skripsi kita akan segera selesai dan kita akan segera sidang dan kita akan segera melaksanakan ujian skripsi. Nah, pada penulisan bab 5 ini sering dianggap remeh. Karena apa? Karena dalam penulisan bab 5 ini hanya kesimpulan saja, paling tidak dibaca. Padahal penulisan bab 5 ini menjadi faktor inti, yaitu bagaimana karya tulis Anda ditulis itu. Inti dari tulisan Anda itu ditimbulkan di sini, di bab 5 ini. Yang mana yang menjadi inti dalam tulisan Anda, yaitu di mana? Di kesimpulan ini. Nah, ada beberapa faktor yang harus Anda tulis dalam sebuah kesimpulan yang penting ya. Jangan yang tidak penting. Nah, faktor-faktor yang penting ini yang sering disalahpahami oleh para mahasiswa hingga dia menulis hal-hal yang lain yang ditulis di dalam kesimpulan. Tetap simak terus biar Anda tahu hal-hal penting yang bagaimana dituliskan kepada kesimpulan pada skripsi dan juga saran-sarannya ini ya. Hal-hal penting yang dituliskan pada saran-saran skripsi. Simak terus videonya, apa saja poin-poinnya. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa kesimpulan itu adalah menunjukkan sebuah inti pokok dari sebuah pemikiran dari skripsi Anda. Jadi inti pokoknya dari variabel-variabel yang dihasilkan dari penelitian Anda, judul penelitian Anda ya. Nah, poin pertama yang harus Anda penuhi yaitu pertama itu Anda harus menjawab rumusan masalah. Ya, ketika Anda menjawab rumusan masalah, misalnya dalam skripsi Anda di bab 1 itu kan ada pendahuluan. Setelah itu ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu ada beberapa pertanyaan kan, pertanyaan penelitian itu jumlahnya misalnya 2. Maka di kesimpulan itu Anda tuliskan itu 2, misalnya 2 dari jawaban itu. Jawaban dari rumusan masalah tadi yang terdapat di bab 1 tadi. Misalnya seperti ini, pertanyaan yang pertama dari rumusan masalah itu bagaimana sistematika pendidikan di madrasah si A, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana evaluasi dalam sistematika kerja pendidikan madrasah B, misalnya seperti itu. Nah, maka di kesimpulan itu kalau Anda membuat paragraf ya, misalnya paragraf pertama itu usahakan menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang pertama, dan yang kedua yaitu paragraf yang kedua ya, itu usahakan Anda menjawab pertanyaan yang kedua. Ataupun kalau Anda mempunyai misalnya rumusan masalah ini hanya satu, lah itu bagaimana? Mesti nanti hasilnya yang dituliskan di dalam kesimpulan itu akan sedikit sekali. Nah, ketika Anda di dalam rumusan masalah itu menuliskan hanya satu, tetap saja Anda jawab di dalam kesimpulan itu tetap satu dari jawaban rumusan masalah itu. Tidak usah tadi ditambahi embel-embel yang mana. Jawab aja tuh rumusan masalah yang satu. Tapi saran saya nanti kan di dalam setelah rumusan masalah itu kan di awal tadi kan ada tujuan penelitian, itu bisa Anda jelaskan lagi di dalam kesimpulan, letaknya di bawahnya. Setelah menjawab pertanyaan di atasnya, langsung di bawahnya itu cantumkan tujuan Anda. Di situ telah tercapai lah ibaratnya seperti itu di dalam penulisan itu. Selanjutnya poin yang kedua dalam penulisan kesimpulan yaitu jangan Anda mengulang-ulang kata lagi, mengulang kata di bab 4 terutama. Jadi di bab 4 itu kan sudah ada kata-kata yang nanti menjadi sebuah jawaban dari sebuah penelitian Anda, tapi yang mestinya kata-kata itu lebih panjang, masih bersifatnya itu sangat umum, belum ke khusus. Jadi di dalam kesimpulan, dalam penulisan kesimpulan nanti Anda mengkhususkan lagi, jadi mengambil poin-poin dari tadi bab 4. Jadi jangan hanya di copy paste. Ketika Anda menjawab tadi di bab 4,
langsung kamu copy paste ke kesimpulannya ini berarti. Nah, itu tidak boleh dalam pengulangan. Ya kalau penguji Anda rajin sekali untuk meneliti antara bab 4 dan kesimpulan, itu nanti kalau ketahuan bisa bahaya. Tapi kalau Anda menuliskan inti-intinya aja, yang dari bab 4 itu intinya apa, itu Anda tuliskan di kesimpulan, nah itu akan lebih baik. Poin yang ketiga yaitu jangan lari dari pembahasan, atau jangan Anda beri embel-embel yang lain lah dalam kesimpulan itu ya. Jangan untuk lebih banyak saya perindah, saya tambah ini dan ini. Tidak usah seperti itu dalam menulis skrip, dalam menulis kesimpulan ini. Mengapa tidak seperti itu? Karena dalam penulisan kesimpulan itu kan bersifat ringkas, bersifat sebuah rangkuman yang sangat ringkas sekali, maka tidak usah berpanjang-panjang bertele-tele. Tinggal ada buat subbab yang menjawab rumusan masalah, misalnya rumusan pertama nomor 1 itu menjawab paragraf yang pertama, terus rumusan masalah yang kedua itu menjawab paragraf yang kedua, dan rumusan yang ketiga itu menjawab paragraf yang ketiga. Cukup seperti itu aja, tidak usah lari dari pembahasan. Misalnya kurang panjang ini, saya tambahin tadi pembahasan tentang ini menurut pemikiran saya dan sebagainya, itu tidak perlu. Dan poin yang terakhir yaitu yang keempat dalam penulisan skripsi, kesimpulan skripsi ini adalah apa? Yaitu jangan menulis teorinya kembali. Misalnya Anda di bab 1 kan menulis pendahuluan, di bab 2 kan menulis teori ya. Nah, dalam menulis kesimpulan ini, teori yang sudah Anda cantumkan di bab 2 itu tidak usah lagi Anda tuliskan lagi di kesimpulan. Mengapa? Karena itu nanti dalam kesimpulan itu kita bukan mengungkapkan kembali pemikiran dari sebuah teori itu, bukan, tapi kita menjawab sebuah rumusan masalah ya. Misalnya saya kan meneliti tentang teori si A dan si B, misalnya seperti itu ada kaitannya apa enggak, maka saya harus mengungkapkan itu. Tidak usah diungkapkan, cuma Anda mencantumkan misalnya nama dari pencetus teori itu, atau inti pemikiran dari pencetus teori itu. Jadi pemikiran A sama dengan si B itu, pemikiran A itu berbeda dengan pemikiran si B, misalnya seperti itu. Hanya membedakan di situ dalam sebuah intinya. Jadi yang keempat ini yaitu jangan menulis lagi sebuah teori ya, teori yang secara gamblang itu Anda tulis keseluruhannya di situ di kesimpulan, itu jangan. Lalu yang selanjutnya ini kita masuk bagaimana cara menulis saran-saran. Ini kan setelah kesimpulan itu pasti ada saran-saran di bawahnya, ataupun misalnya di buku panduan Anda yang ada yang lain, ikuti saja tetap di dalam buku panduan Anda. Tapi rata-rata dalam kesimpulan itu sudah di bawahnya itu nanti mesti ada saran-saran. Saran-saran itu apa sih? Ya saran-saran ya hanya saran Anda, tapi ada hal-hal yang nanti Anda cakup dalam penulisan sebuah saran-saran ini. Hal-hal apa itu? Yang pertama yaitu adalah Anda berusaha di situ dalam menulis saran-saran nanti itu rekomendasikan pada peneliti selanjutnya. Usahakan seperti itu. Misalnya Anda menulis ini penelitian saya seperti ini. Saya usahakan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti yang lebih baik lagi, dan juga menunjukkan tadi untuk penelitian selanjutnya hal-hal yang misalnya Anda rekomendasikan yang belum sempat Anda dapatkan dalam sebuah penelitian. Nah, itu bisa Anda tuliskan dalam saran-saran yang pertama, itu bisa Anda tuliskan, atau yang kedua juga bisa Anda tuliskan. Dan yang kedua, suatu hal yang ditulis di dalam saran-saran penelitian Anda itu misalnya Anda harus menuliskan rekomendasi juga. Rekomendasi kepada siapa? Rekomendasi kepada lembaga yang diteliti. Nah, misalnya Anda nanti menuliskan tentang pendidikan karakter pada lembaga tersebut. Nah, apa saran yang Anda tulis di itu? Nah, agar misalnya Anda mempunyai solusi tentang karakter yang baik di lembaga itu, misalnya terdapat kekurangan ya, Anda akan memberikan rekomendasi misalnya teori si A ini cocok diterapkan pada lembaga tersebut agar lebih efektif dan maksimal. Itu juga bisa Anda buat rekomendasi tentang lembaga tersebut di tulisan saran-saran ini. Dan yang selanjutnya bisa Anda tulis juga yaitu buat rekomendasi kepada diri Anda sendiri maupun objek atau seseorang yang Anda teliti. Nah, itu bisa Anda buat rekomendasi tentang perbaikan misalnya. Tapi ketika itu memang apabila tidak menyinggung dari pihak tersebut ya, kadang-kadang itu menyinggung ya kalau dibaca, tapi
kadang-kadang hal-hal tersebut tuh menyinggung dari seseorang yang membacanya, tapi saya lalui selama ini itu tidak menyinggung. Hal-hal tersebut tidak menyinggung karena ini bersifat ilmiah. Itu hanya kita introspeksi atau kita evaluasi lagi dari kegiatan lembaga tersebut, mana kiranya yang lebih baik. Itu yang misalnya penelitian kita ini menghasilkan sebuah terobosan yang bisa berkontribusi pada suatu lembaga tersebut, maka ya dianggap baik, ya bisa dipraktekkan di lembaga tersebut. Nah, itu penelitian Anda baik gitu kalau saran-sarannya dapat membuat lembaga itu bangkit, misalnya bisa membuat lembaga yang Anda teliti atau objek yang Anda teliti itu menjadi lebih baik, itu bagus sekali berarti penelitian Anda. Oke, mungkin sekian dulu video yang sempat saya sampaikan buat Anda. Mungkin ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.